Itu loh. Ini so. Assalamualaikum, dengar suaranya Bu? Dengar suaranya Bu Widya enggak ya? Waalaikumsalam. Nah, oke, kuasinya Bu Widya muncul ya. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sudah mandi semuanya? Sudah. Nah, sudah makan semuanya? Belum. Oke, belajar tentang bahasa Inggris. Disiapkan bukunya, buku paket dan buku buku LKS. Sambil Bu Widya munculkan gambarnya ya, ditunggu. Tugasnya kemarin sudah dikumpulkan, yang bahasa Jawa. Kan tinggal mengumpulkan saja, yang baru kemarin ikut video call, tinggal mengumpulkan saja. Yang tidak ikut video call pada hari Kamis kemarin, dikerjakan di rumah. Nah, muncul gambarnya. Sudah muncul. Alhamdulillah, lumayan lancar pagi ini. Dibuka buku LKS bahasa Inggrisnya, halaman berapa itu tulisannya? Halaman 7. Halaman 7. Sudah? Sama ya gambarnya? Sama gambarnya. Coba diperhatikan perintahnya. How to make uncountable nouns countable. Artinya bisa ditulis di buku LKS. Ditulis perintahnya. Artinya bagaimana? Bagaimana cara membuat benda yang tak terhitung menjadi terhitung? Bagaimana caranya? Nah, iya. Bagaimana cara membuat benda yang tak terhitung menjadi terhitung? Yang tadinya kamu melihat air itu kan tidak dapat dihitung, tetapi di sini kita akan membuat semua benda itu menjadi terhitung. Sudah ada gambar ya di halaman 7 yang tadinya belum ada nomornya, coba diberi nomor sesuai dengan pertanyaannya di sebelah kanan.
Contoh nomor 1, a grain of rice. Jadi kamu mencari mana yang merupakan nasi, diberi nomor 1. Nomor 2, a titik of butter. Butter itu mentega. Coba cari yang gambarnya mentega, diberi angka 2. Di sini Bu Widya sudah memberi nomor semua gambar, bisa disalin. Ayo disalin. Gambar nomornya. 1, 2, 3-nya mana? 3, 4, 5. 1 menit sudah? Belum. Yuk, come on. Kelihatan ya gambarnya ya? Apa kurang besar? Kelihatan, Bu. Oke. Sudah, sambil kalian memberi nomor, sambil Bu Widya tuliskan nomor 1. Tadinya kan nasi atau beras itu tidak dapat dihitung. Kalau kamu mau menghitung, apakah kamu mau menghitung per bijinya? Berapakah beras yang kamu bawa? Apakah kamu mau menghitung bijinya 1 per 1? Tidak mungkin ya. Jadi untuk memudahkan, kita harus memberi takaran, memberi ukuran. Kalau sebuah nasi, di situ gambarnya di atas piring. Untuk menjadi terhitung, dituliskan a grain of rice. Grain dapat dari mana, Bu? Dapat dari itu, kotak yang di bawah. Use the following word. Di situ ada 18 kata untuk menjawab 18 nomor. Jadi kalian cocokkan mana yang cocok, mana yang sesuai dengan benda yang diminta. Jika beras berarti beras atau nasi berarti a grain of rice. Bisa diberi arti a grain. Grain itu artinya sebutir. Bisa diberi artinya di LKS-nya dicoret-coret itu. Sudah nomor 1? Sudah nomor 1? Sudah. Oke. Sudah. Nomor 2, a titik of butter. A packet of butter. Jadi sebungkus mentega. Biasanya kalian lihat mentega kan di dalam bungkusnya ya. Sebungkus mentega, a packet itu sebungkus, satu bungkus mentega. Kalau kamu punya menteganya 3 bungkus ya, 3 bungkus mentega. Yang tadinya mentega itu tidak bisa dihitung. Kalau sudah ada ukurannya, sudah ada takarannya, akan menjadi benda yang dapat dihitung. Lanjut, next, nomor 3. Nomor 3 itu gambar apa? Titik of honey. Honey itu apa? Madu. Nah, madu itu sebanyak apa biasanya? Biasanya setoples madu ya. Berarti yang pas apa? Titik. A jar of honey. A jar of honey. 1 toples honey, 1 toples madu. Sudah. Nomor 4. Apa itu nomor 4? Roti. A titik of bread. Sebuah roti lah, rotinya bagaimana? A loaf. Bukan, paket kan sudah, coba dicoret. Itu jumlahnya 18 kata kuncinya, berarti harus pas, tidak ada yang double. Kalau bread, a loaf of bread. Loaf itu sepotong. Bisa diberi arti loaf itu sepotong. Sudah. Nomor 5. Titik of music. Gambarnya nomor 5 di ujung paling kiri atas. Titik of music. Di situ ada
not balok ya. Nah, apa yang pas untuk mengukur sebuah musik yaitu a piece of music, sepotong lagu, a piece of music. Sudah? Nomor 6. Sudah. 6 kira-kira jawabannya apa? Cari water. Water mana gambarnya? Botol. Gambarnya water. Of water. Gambarnya air itu di dalam gelas, berarti a glass of water. Gambarnya air di dalam gelas. Biasanya kita mengukur banyak air yaitu dengan menggunakan gelas atau botol. Tetapi disesuaikan dengan gambarnya juga. Di sini gambarnya di dalam gelas, jadi jawabannya a glass of water. Nomor 7. Nomor 7, a titik-titik of oil. Oil itu apa? Minyak. Nah, berarti yang mana nomor 7? Minyak. Betul di dalam botol. Tetapi biasanya kita mengukur menggunakan a liter of oil. Seliter minyak. 1 liter minyak. 5 liter minyak. 10 liter minyak. Biasanya gitu ya? Iya. Oke. Kemudian nomor 8. Apa itu nomor 8? A titik-titik of rain. Rain itu apa? Hujan. Berarti gambarnya yang ada awannya itu. Kita mengukur hujan bagaimana? Menggunakan a drop of rain. Artinya a drop of rain itu setetes air hujan. Setetes air hujan. Sudah, lanjutkan ke nomor 9, flower. Flower. Yang mana? Tepung. Flower itu tepung. Nomor 9, tepung. Ada gambarnya tepung, berarti jawabannya apa yang mengukur tepung? Kilo. Kilo of flour. 1 kilo tepung, 10 kilo tepung, 20 kilo tepung, dan seterusnya. 10. A titik-titik of furniture. Furniture berarti yang gambarnya lemari. Furniture itu mebel. Ya, perkakas rumah seperti lemari, kursi, meja. Jawabannya apa? A piece of furniture. Sebuah furniture. A piece of. Piece-nya kan ada 2 kan di situ ya? Ya. Kata kunci piece. Oke, berarti bisa dipakai 2 kali. Nomor 11. A titik-titik of sirup. Sirup, ayo coba nomor 11 itu ada di dalam botol. Berarti a bottle of sirup. Sebotol sirup. Aduh. Sudah? Ya. Nomor 12, number 12. A titik-titik of coke. Coke itu cola, minuman bersoda, coke. Yang mana? Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk kaleng biasanya. 1 kaleng, 2 kaleng minuman soda. Berarti ekan. Kan itu kaleng. Ekan itu kaleng. 1 kaleng soda. Nomor 13. Mana nomor 13? A titik-titik of milk, paling kanan atas. A carton of milk. Disesuaikan dengan gambarnya. Kalau susunya itu di dalam botol, berarti a bottle of milk. Tapi kalau susunya itu di dalam bungkus karton, berarti jawabannya a carton of milk. Kalau susunya di dalam gelas, a glass of milk. Ya, jadi untuk mengukur benda yang tidak terhitung disesuaikan dengan tempatnya. Kamu membawa benda itu dalam tempat apa?
Nomor 14, a titik-titik of sugar. A titik-titik of sugar, gula. Nomor 14 gambarnya sendok, berarti a spoon of sugar. Spoon itu artinya sendok. Nomor 13 tadi apa? Itu nomor 13 di layar. Sudah, nomor 15. Coklat. Mengukur coklat yaitu menggunakan a bar of chocolate. Nomor 16. A tube of toothpaste. Toothpaste itu apa? Pasta gigi. Nomor 17. Ada cake. Bedanya cake dan bread apa ya? Cake itu roti, bread itu juga roti. Ayo, bedanya apa? Kalau bread, roti yang dalam bentuk satuan, ya. Sudah bentuk satuan, satu-satu. Tapi kalau cake itu yang biasanya dibuat ulang tahun. Yang besar, yang kalau makannya kita harus memotong. Ya, itu namanya cake. Bedakan cake dengan bread. Sama-sama roti, sama-sama kue. Tetapi kalau bread biasanya sudah berbentuk ukuran satu porsi per orang, seperti donat. Donat itu bread atau cake? Makan donat apa harus dipotong, dibagi-bagi? Tidak kan? Satu orang satu donat, berarti donat itu bread. Tetapi kalau roti brownies, cake atau bread? Cake, ya. Jadi cake itu roti yang ukurannya besar, yang cara makannya harus dibagi-bagi menjadi lebih kecil, itu namanya cake. Tapi kalau roti yang bread biasanya sudah berukuran satu porsi untuk satu orang. Terakhir nomor 18. A titik-titik of tea. Teh. A cup of tea. Betul. Lanjutkan. Halaman bawahnya, halaman 7, masih halaman 7. Bisa diberi arti itu. Fill the blanks with how much or how many. Isi bagian yang kosong dengan how much atau how many. Sudah ditulis? Nanti bagi yang tertinggal, ini Ibu Widya share ya di grup, jadi bisa dicek lagi mana yang kosong-kosong jawabannya. Sudah ditulis? Bisa juga ditulis itu di buku LKS-nya.
Kalau bendanya tidak ada takaran, berarti kita menggunakan how much. Kalau ada takarannya, berarti menggunakan how many. Takaran itu apa, Bu? Ini loh, 18 ini tadi. Ada bars, ada drop, ada liter, ada gelas, ada paket, ada segelas, sesendok, sepotong. Nah, itu ada takarannya. Kalau tidak ada takarannya seperti nomor 1. Nomor 1 titik-titik sugar is there. Ada takarannya tidak di depan kata sugar, di depan kata gula. Di soalnya ada takarannya tidak? Tidak ada, hanya langsung sugar is there. Berarti jawabannya how much atau how many? How much? Ya, karena di depan sugar, di depan gula tidak ada takarannya. Kalau tadi gula itu tadi takarannya sesendok gula. Di sini tidak ada kata sesendok, tidak ada a spoon of sugar. Tidak ada takarannya, tidak ada ukurannya. Berarti kita menggunakan how much. Nomor 2. Titik-titik bars of chocolate did mom buy. Titik-titik sebaris coklat yang mama beli, yang ibu beli. Sebaris coklat. Ada takarannya tidak? Ada. Ada, berarti pakai apa? How much atau how many? How many? How many, betul. Kalau nomor 3, titik-titik milk do you need for the cake? Bisa ditulis artinya titik-titik susu. Do you need? Susu yang kamu butuhkan untuk roti. Berapa susu yang kamu butuhkan untuk roti? Berapanya kita pakai how much atau how many? Milknya di sini tidak ada takaran, berarti pakai how much atau how many? How much? Betul. Loh Bu, how much, how many itu apa sih Bu artinya? Kok dari how much, how many, how much, how many? How much sama how many itu artinya apa tadi? Berapa? Jadi untuk menanyakan banyaknya suatu benda ya. How much milk do you need for the cake? Berapa banyak susu yang kamu butuhkan untuk roti? Nomor 4, kira-kira jawabannya apa? Titik-titik glass of water did you drink? Titik-titik gelas air yang kamu minum. Ada takarannya tidak? Many, Ada. berarti how many glass of water did you drink? Berapa banyak gelas air yang kamu minum? Loh, kan ada takarannya toh? Berapa gelas? Kalau how water berarti tanpa gelas. Berarti kita menggunakan how much. Nomor 5, titik-titik lumps of sugar do you put in your coffee? Lumps itu bisa diberi arti sebongkah gula. Jadi kalau yang sering kalian tahu kan gula dalam bentuk gula pasir ya. Tapi juga ada gula yang bentuknya kotak-kotak, bentuknya padat, lebih besar. Bentuknya kotak-kotak. Nah, itu lumps of sugar do you put in your coffee? Titik-titik bongkah gula yang kamu taruh di kopimu, how many atau how much? Ada takarannya atau tidak? How many? Karena ada takarannya. Takarannya yang mana, Bu? Itu loh, lums, tulisannya lums. Itu takarannya. Nomor 6. Titik-titik slice of pizza did he eat? Titik-titik potongan pizza yang dia makan. Berapa potong pizza yang dia makan? Kita pakai how much atau how many? Berapa potong? How many? How many? Karena pertanyaannya ada potongan pizza. Berapa potong pizza yang dia makan?
Kan ada takarannya. Jadi how many? Nomor 7. Titik-titik rice did you prepare? Berapa beras yang kamu siapkan? Prepare itu siapkan, rice itu beras. Ayo, di sini ada takarannya tidak berasnya? Ada tulisannya tidak takarannya? Tidak, berarti menggunakan how much. How much? Yang terakhir. Butter is there in the fridge? Berapa mentega di dalam kulkas? Menteganya di sini ada takarannya tidak? Tidak. Tidak, berarti kita menggunakan how much. How much? Nah, betul. Coba disalin sudah? Sudah, Bu, semua. Oke. Sekarang kita buka buku paket. Ayo cepat-cepat buka buku paketnya halaman 15. Buka, Bu. Apa? Kenapa? Nomor 8. Tuh, nomor 8 tadi ini loh, how much? How much? Dilanjutkan buku paket halaman 15 dan 16. 15 itu ada gambar ya di bawah. Dari gambar itu kita bisa menjawab di halaman 16-nya. Sudah ketemu? Bisa dimulai. Pertanyaannya di halaman 16. Look at the picture and answer the question. Bisa diberi arti. Ayo diberi arti bawahnya. Bukan itu. Foto kan. Perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan. Kalian harus terbiasa memberi arti perintahnya ini. Sudah? Coba dihitung how many boys are there in the classroom? Loh Bu, boys nggak ada takarannya tapi kok pakai how many? Iya, karena manusia bisa dihitung tidak? Bisa, jadi langsung menggunakan how many, tidak perlu pakai takaran ya. How many boys are there in the classroom? Ada berapa laki-lakinya di dalam kelas? Ayo hitung. 1 menit. Ada 1, ada 5, atau laki-laki semua itu? 4. 4 laki-laki, 3 perempuan. Pertanyaannya yang laki-laki saja, Bu Widya, nggak perlu sampai yang perempuan juga. Berarti yang laki-laki berapa? 4. 4. Ya. Sebentar. Jaringannya lagi trouble. Oh, belum. Sudah. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Betul. Bagaimana menulisnya? There are 4 boys. Menulis jawabannya seperti ini. There are 4 boys. Ada 4 laki-laki. There are 4 boys. Kenapa pakai S, boys? Karena Dari 1. lebih dari 1. Kalau laki-laki saja kan boy bahasa Inggrisnya. Karena lebih dari 1 menggunakan S menjadi boys. Sudah, nomor 2. How many books are on the floor? Apa artinya? Berapa banyak buku yang ada di atas lantai?
Kenapa pakai how many, Bu? Kan tidak ada takarannya. Iya, karena buku bisa dihitung. Jadi kita langsung menggunakan how many. Nih, oke. Berapa banyak buku yang ada di lantai? Hitung. Cari, dilihat, diperhatikan. Di lantai, yang bukan di lantai tidak dihitung ya. Empat. Lima. Empat. Ada yang 4, ada yang 6, yang betul berapa? 5. Nah, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, nggak ada, cuma 3. Cuma 3. Jawabannya, menulisnya there are. Iki lho, iki kan tekan BPS ya, kan ini jaluk iki lho. Oh, iki ya, Ibu masuk yang langsung ini, meeting ID-nya aja. Jadi buka Zoom, aplikasi Zoom, masukkan ini, yang ID. Kalau link kan terlalu panjang, ribet. There are 3 books. 3 buku, menulisnya seperti ini. There are 3 books. Ayo toh kamu lihat disuruh Meeting ID lho. sing cepet. Cepetan, buru-buru itu loh. Yang penting jelas angka. Jelas iki lho sing meeting ID angka iki lho, Mas loro lho. Pas Ayo cepet, kamu disuruh kok. iya. Sudah, lanjutkan ke nomor 3. How many girls are there in classroom? Berapa banyak perempuan yang ada di dalam kelas? 3. Ya. 944. Tadi ada yang tanya, siapa? Bisa dibantu jawab itu di chatting. Yang tahu jawabannya, siapa tadi tertinggal bisa dibantu teman-temannya yang di chatting. Grace 9Z. How many girls? Berapa? Dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh, cuma 3. Berarti menulisnya there are 3 girls. Siapa sudah dibantu ya tadi sama temennya, dilihat di chattingnya. Dilanjutkan ke nomor 4. How many school bags are there on the floor? Berapa banyak? School bag itu apa? Tas sekolah yang ada di atas lantai. Berapa banyak tas yang ada di lantai? Dilihat, dihitung, cepat. 6. Coba dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti menulisnya bagaimana? There are 6 school bags. Nah, sudah kelihatan ya tulisannya ya? Ya. Oke, bisa dilanjut nomor 5? Ayo. Load. Oke, lebih cepat lebih baik. Enak toh cepat selesai video calling. Oke, nomor 5. How many pencils are there on the floor? Berapa banyak pensil yang ada di atas lantai? Kenapa Bu pensil kok pakai how many, kan bisa dihitung. Tidak ada takarannya. Maka dari itu memakai how many. Ada berapa banyak itu pensilnya? Dilihat di buku. Pensil yang ada di lantai. Di lantai toh. Hitung bareng-bareng. 1. Ada lagi? 3. Berarti jawabannya bagaimana? There are 1 pencil. Pakai S tidak? Ya. Tidak. Berarti pensil. Dia nggak paham. Misalnya ini muridnya ini itu gurunya
Sudah ya? Dilanjutkan. Yang terakhir, how many chairs can you see? Berapa banyak kursi yang dapat kamu lihat? Yang terlihat saja. Yang terlihat saja. Ada berapa banyak kursi yang terlihat? 4. 1, 2, 3. 3 jawabannya. Yang anak 2 itu duduk, tapi kita kan tidak bisa melihat. Jadi jawabannya, bagaimana menulisnya? There are 3 chairs. Sudah ya? Nomor 6 sudah? Lanjutkan ke yang bagian bawah. Condition. Apa? Gak perlu aku. Bengok-bengok pada. Condition, keadaan. Di bawahnya itu ya. Bagaimana kita mengungkapkan suatu keadaan? Bisa ditulis di buku tulis ini. Ditulis di buku tulis. Yang pertama, sambil Bu Ida jelaskan, bagaimana cara menuliskan keadaan. Saya itu sakit, Bu. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Cara menuliskannya, yang pertama, subjeknya dulu yang ditulis. I, you, saya, kamu, mereka, kami. Ditulis dulu. I, ditambahkan kata kerja feel. I feel. Ditambahkan lagi keadaannya. I feel sick. Saya sakit. I feel. Kemudian bisa juga dituliskan dalam bentuk yang lain. Yaitu subjeknya ditulis dulu. Subjek itu apa sih? Subjek itu orangnya. Saya, atau kamu, atau kami, atau mereka, atau dia, atau sebuah nama. Kemudian diikuti oleh to be-nya. I berarti to be-nya am. I am feeling. Kalau you berarti you are feeling titik. Kalau dia he is feeling titiknya apa? Keadaan. Keadaan itu bisa lihat di mana, Bu? Di kamus atau di halaman 17. Ada happy, sad, angry, hungry, ya. Terakhir, cara menuliskan keadaan, cara mengungkapkan suatu keadaan, suatu kondisi. Subjeknya ditulis dulu. I, saya, you, kamu, they, we, he, she, atau nama seseorang. Tony. To be-nya apa? Kalau I, to be-nya am. Kalau you, to be-nya iya. Kalau you, to be-nya are. Kalau nama, Bu Widya. Bu Widya pakai M, pakai R atau is to be-nya? Bu Widya is. Kemudian ditambahkan keadaannya. Contoh. Nah, contoh untuk nomor 1 itu yang A. I feel happy. Tapi tidak untuk happy saja. Keadaannya bisa macam-macam. Bisa happy, bisa sad, bisa angry, marah. I feel happy. Kalau yang nomor 2, Bu, bagaimana contohnya nomor 2, Bu? Nomor 2 itu ada di B. I am feeling sad. Sad-nya itu keadaan. Sama kan? Urutannya sama kan? Bingung tidak? Urutannya sama kan? I feel happy. I am feeling sad. Yang ketiga, kalau kita coba pakai nama seseorang, Dewa is scared. Dewa takut.
3 ini yang benar yang mana, Bu? Benar semua. Benar semua. Hanya saja tiap orang mengungkapkannya berbeda-beda. Ada yang lebih suka pakai feel, ada yang lebih suka pakai feeling, ada yang lebih suka langsung menyebutkan namanya. Bu Widya is sad, Bu Widya feel sad, Bu Widya is feeling sad, sama saja. Tapi diingat-ingat, kapan dipakai feel? Kalau pakai feel berarti tidak pakai am, pakai are, pakai is, tidak pakai to be. Kalau ingin memakai feeling, menggunakan feeling, berarti kita harus menambahkan to be. Aku enggak mau, Bu, pakai feel, enggak mau pakai feeling, langsung kata keadaannya. Oh, berarti subjeknya ditambahkan to be. Tidak pakai feel, tidak pakai feeling, berarti subjeknya langsung ditambahkan to be. Nomor 1 contohnya yang A, nomor 2 contohnya yang B, nomor 3 contohnya yang C. Ditulis semua ya di buku tulis. Kalau di dalam enggak boleh. Oh, cari di kantor coba. Cari di kantor. Ya. Sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan sampai sini, mulai dari tadi yang pertama how much, how many. Terus di LKS. Tidak jelas? Jelas. Jelas apa capek? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Gimana ya? Nah, ada tugas nggak, Bu? Ada dong. Ini tugasnya. Ayo. Ini nanti Bu Widya tulis juga di Teams. Tapi ini untuk biar kalian tahu dulu. Tugasnya yaitu halaman 9 buku LKS, bukan buku paket. LKS halaman 9 yang I. Ada perintahnya translate the words and make sentences. Kamu diminta untuk mengartikan dulu kata-kata keadaannya ya. Nomor 1 sampai 20. Diartikan, kamu gimana Bu cara artikannya? Dicari di kamus. Atau kalau kamu tidak punya kamus, kamu lebih canggih pakai Google Translate. Ya, tidak ada alasan tidak mencari artinya. Nomor 1 sampai 20 dituliskan artinya seperti contoh nomor 1 dan 2 itu ya. Diberi artinya, kemudian di sebelah kanan dibuat kalimatnya seperti contoh. Ya, Bu Widya tadi sudah mengajarkan cara membuat kalimat mengungkapkan kondisi seperti contoh yang di bawah ini kan? Nah, coba dipraktekkan di nomor 1 sampai 20 ya. Boleh pakai tiga-tiganya, tapi pilih salah satu saja. Tiga-tiganya ini betul semua. Ya. Nomor 1 tugasnya halaman 9I, nomor 1 sampai 20. Kemudian halaman 10 yang J. Read and complete. Iya. Dan iya. Oh iya, nomor 1 sampai 10. Iya, iya. Oke, Bu Widya ganti dulu kata-katanya. Salah tulis ya. Nomor 1 sampai 10. Oh, kelebihan. Kelebihan. Ini diperpanjang. Sip. Nah, sip. Nomor apa itu tadi? Halaman 10 yang J. Nomor 1 sampai 10. Nah, kunci jawabannya ada di halaman 11. Kunci jawabannya ada di halaman 11 loh. Loh, hilang ya gambarnya ya? Saya tak munculkan lagi.
Nih, tak munculkan lagi. Kunci halamannya di halaman 11 di dalam kotak itu ya. Bukan kunci juga sih, petunjuk jawaban. Jadi kamu pakai salah satu. Pasti tidak ada jawaban yang double karena di situ jawabannya pas ada 10 kata. Nomor 2 paham? Baca dan melengkapinya bagaimana Bu? Disesuaikan dengan gambar. Nomor 1 itu gambarnya anak perempuan lagi ngapain itu? Lagi pusing ya? Nah, kenapa? Dicari kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi anak yang ada di gambar ya. Nomor 3, PR yang terakhir, halaman 11. K. Read and complete. Dari atas sampai bawah. Sama, kamu diminta untuk mengungkapkan kondisi yang ada di gambar sebelah kanan. Ini tidak ada petunjuk jawabannya ya. Disesuaikan. Nomor 1 itu apa? Kak, how are you? I am. Anak itu sedang apa? Sakit. Sakit itu bahasa Inggrisnya apa tadi? Sick. Sick. Kalau pakai I am berarti langsung I am sick. Ya. Disesuaikan tadi dengan petunjuk dari Bu Widya, subjek ditambah to be. I am feeling sick. I am kalau pakai to be berarti I am feeling sick. Dan begitu seterusnya ya. Sudah paham dari sini? Bisa kita akhiri pelajaran hari ini. Tugasnya sudah jelas, dikumpulkan di Teams. Bu Widya tidak menerima pengumpulan tugas dari WA. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan lewat Teams, atau lewat grup, atau lewat WA boleh. Nanti tugas ini Bu Widya tulis lagi di Teams. Materinya juga Bu Widya lampirkan di Teams. Jadi yang tadi ada yang ketinggalan, atau masuk video call-nya di tengah jalan, bisa melihat materi yang ada, nanti Bu Widya sertakan di pengumpulan di tugas. Oke, jelas? Cukup hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa, membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih, alhamdulillah hari ini suaranya tidak putus-putus sama sekali ya. Lancar ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian semakin bisa untuk berbicara bahasa Inggris, mengerti bahasa Inggris ya. Oke, Bu Widya doakan yang ada di rumah semuanya sehat, keluarganya sehat, yang sedang sakit segera diberi kesehatan, diberi keselamatan. Amin, amin ya. Robbal alamin. Terima kasih akhir dari Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Boleh, mari aku nggak dikerjano. Males aku. Kabeh dikerjano nang omah lek ngono. Hah? Iki nang omah kabeh. Duh. Mari, sat mari, api mari, mari, sik, mari, tirat, mari, kon.
benar. Betul, betul.